Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta tarakal ummata ala nahjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, maba dari semuanya yang sama senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu. Kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis itu merupakan sumber dari agama Islam. Semakin bertambah pengetahuan kita tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, maka berarti bertambah pula ilmu kita. Dan kita masih mempelajari hadis-hadis yang terkumpul di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawi, di mana berisi di dalamnya hadis-hadis pilihan, hadis-hadis yang begitu penting dalam syariat Islam, dan kita telah mempelajari sampai hadis yang ke-7. Maka di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Berarti sekarang masuk di hadis yang ke-8. Apa hadis yang ke-8? Hadis yang ke-8 yaitu hadis tentang haramnya atau terlindungnya darah seorang muslim, ya, darah dan juga harta seorang muslim. Kita baca hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat." Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan jika mereka sudah melakukannya, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Diriwayatkan dari tadi sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ini merupakan putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Abdullah ini putranya, namanya Abdullah. Dan beliau salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau menempati ranking yang kedua. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW sekitar 2.600-an hadis. Ini Masya Allah, ya. Beliau itu menghafal atau meriwayatkan dari Nabi SAW 2.600-an hadis. Ranking 2 dalam periwayatan hadis setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seorang
pemuda yang cerdas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau juga termasuk salah satu abadillah atau ibadillah. yakni ada 4 orang sahabat yang namanya Abdullah. Ada banyak, tapi diantaranya ada 4 yang paling menonjol, disebut abadillah atau ya abadillah. Abdullah, sahabat yang namanya Abdullah, ya 4 sahabat yang namanya Abdullah. Diantaranya ada Abdullah bin Umar. Jadi ada 4. Yang satu Abdullah bin Umar. Yang 3 siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini dikenal dengan abadillah. Kalau disebutkan secara mutlak Abdullah saja, misalnya Abdullah berkata, berarti siapa? Kalau disebutkan Abdullah saja, maka Abdullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini kata para ulama. Baik. Jadi sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini Nabi SAW yang diperintah. Yang memerintah siapa? Allah. Yang menyuruh Nabi itu Allah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka itu bersaksi, sampai mereka itu mengucapkan bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan juga menegakkan salat dan juga menunaikan zakat. Jadi Nabi SAW disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat, kemudian juga menunaikan salat dan juga menunaikan zakat. Hadis ini secara lengkapnya termasuk salah satu hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka pemerintahan dipegang atau digantikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Maka muncullah kekacauan di mana banyak orang yang murtad, banyak juga kaum muslimin yang kemudian tidak mau membayar zakat. Maka menyikapi hal ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pasukan untuk memaksa mereka membayar zakat. Jadi karena mereka tidak membayar zakat, maka Abu Bakar mengirim pasukan kepada mereka, sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Maka Umar mendatangi Abu Bakar. Umar komplain gitu, atau protes. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi mereka? Sedangkan mereka itu kan sudah bersyahadat. Jadi menurut Umar itu kalau orang itu sudah bersyahadat, maka tidak boleh diperangi meskipun tidak membayar zakat. Memang ada riwayat yang mengatakan hanya sampai di syahadat. Jadi Nabi SAW disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, sampai mereka bersyahadat. Mendirikan sholat sama menunaikan zakatnya itu enggak ada di riwayat tersebut. Nah, itulah yang diketahui oleh Umar dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa beliau tetap akan memerangi mereka, di mana mereka dulu membayar zakat kepada Nabi SAW, tetapi sekarang mereka berhenti membayar zakat. Dan Abu Bakar menyampaikan bahwa orang yang tidak membayar zakat itu harus diperangi. Beliau berdalil dengan
Beberapa ayat yang mana di dalamnya itu zakat itu selalu digabungkan dengan sholat, selalu dijejerkan, disandingkan dengan sholat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Jadi beliau berdalil dengan ayat ini dan juga beberapa ayat yang lain. Ketika orang-orang tidak mau membayar zakat, maka diperangi. Sebagaimana orang yang tidak mau menegakkan sholat, dia juga diperangi. Maka zakat juga begitu. Kalau nggak mau zakat, maka diperangi. Ya, karena ayatnya bergandengan antara perintah sholat dan juga perintah zakat. Maka beliau dengan tegasnya, bahkan beliau mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi law mana'uni qalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Masih riwayatin anaqan. Demi Allah, kalaulah mereka tidak mau membayar dengan tali kekang onta yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, sungguh aku akan memerangi mereka karena sikap enggan mereka. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar pun akhirnya setuju dengan pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, akhirnya orang-orang pun yang tidak mau membayar zakat kala itu diperangi sampai mereka itu mau membayar zakat. Jadi Abu Bakar, Umar, orang yang sangat alim, ya bisa saja beliau tidak mengetahui suatu hadis, tapi hadis itu diketahui oleh yang lainnya. Ya, makanya para sahabat itu saling melengkapi. Tidak mesti orang yang lebih alim lebih tahu semua hadis, atau maksudnya ada sebuah hadis yang bisa saja tidak diketahui oleh beliau, sedangkan hadis itu diketahui oleh yang lain. Ya, jadi memang demikian, kadang-kadang ada perkara yang tidak diketahui. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab, yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahr. Terkadang ada perkara yang didapati di sungai yang tidak didapati di lautan. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa faida fa'alu asamu minni dima'hum wa malahum. Kalau mereka melakukannya, yakni mereka bersyahadat, mereka menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat, maka berarti mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku. Ya, artinya Nabi SAW itu tidak akan memerangi orang yang sudah bersyahadat, menegakkan sholat dan juga membayar zakat. Nah, ini. Jadi dalam hadis ini dengan jelas perintah kewajiban setelah bersyahadat menjaga sholat dan juga menunaikan zakat. Kemudian kata Nabi SAW, illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Jadi boleh orang itu diperangi atau dibunuh kalau memang dia berhak untuk dibunuh secara aturan Islam. Ya, tapi pada asalnya darah kaum muslimin itu haram untuk ditumpahkan. Ya, kaum muslimin itu tidak boleh dilukai, tidak boleh dibunuh, kecuali ada sebab yang membolehkannya untuk dibunuh. Demikian juga kaum muslimin tidak boleh diambil hartanya, kecuali ada perkara yang memang membolehkan untuk diambil hartanya secara Islam. Makanya beliau mengatakan illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, maka ada beberapa perkara yang bisa menjadikan seorang muslim itu boleh dibunuh. Di antaranya apa? Contohnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Nabi SAW pernah mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin.
tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Ini jadi ada 3 perkara ini yang kalau dilakukan salah satunya ataupun lebih dari itu menjadikan orangnya boleh dibunuh, boleh diperangi, boleh dibunuh. Apa saja? Yang pertama as-sayyibuz zani. Yang pertama adalah orang yang menikah kemudian berzina. Orang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka yang seperti ini boleh dibunuh. Maksudnya boleh dibunuh, maksudnya dirajam ya, karena hukumnya orang yang sudah menikah kemudian berzina hukumnya dirajam. Dirajam itu diapakan? Dilempari batu sampai meninggal dunia. Dan tentunya dalam masalah seperti ini yang melakukannya bukan warga, tapi yang melakukannya siapa? Pemerintah kaum muslimin. Ya, bukan ormas, bukan jamaah pengajian, bukan masyarakat, bukan. Tapi yang melakukannya, yang berhak menegakkan hukuman bunuh begitu, itu pemerintah kaum muslimin. Jadi yang pertama yang boleh dibunuh ya, dalam Islam adalah kaum muslimin yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Pokoknya kalau sudah pernah menikah lah, meskipun dia itu habis itu nggak nikah lagi, duda misalnya atau janda, kemudian ketahuan berzina, maka dia itu dirajam, yaitu dilempari batu sampai meninggal dunia. Dan perkara seperti ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Orang yang berzina kemudian dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Yang kedua, ya ini juga menunjukkan besarnya dosa zina. Bahkan tentang zina ini Allah Ta'ala berfirman, "Fala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Kalau mendekati saja dilarang, apalagi zinanya. Termasuk juga bahwa sarana-sarana yang menjadikan seorang mendekatkannya kepada zina, maka itu juga dilarang. Ini yang pertama, berzina. Tapi kalau yang berzina belum menikah, gimana? Dibunuh apa enggak? Boleh dibunuh apa enggak? Tidak. Kalau belum menikah, hukumnya itu dicambuk atau digebukin itu. Digebukin berapa kali? 100 kali. Dan itu juga yang melakukan siapa? Pemerintah kaum muslimin. Kalau di negeri kita ada di Aceh ya. Aceh itu pemerintahnya begitu, menegakkan cambuk. Jadi kalau belum menikah maka dia itu dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Yang kedua, yang boleh dibunuh atau dihalalkan darahnya, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Dan ini pembunuhan yang disengaja. Jadi pembunuhan itu dalam agama Islam ada beberapa jenis. Ada pembunuhan disengaja, ada pembunuhan mirip disengaja, ada pembunuhan karena tersalah ya, atau tidak sengaja begitu. Pembunuhan yang sengaja bagaimana? Yakni pembunuhan yang dilakukan dengan alat yang memang bisa dipakai untuk membunuh. Gitu. Misalnya pakai pisau, pakai benda tajam, pakai parang, pakai pedang. Kalau orang menebaskan pedangnya kepada orang lain kemudian orang lain meninggal dunia, maka ini namanya atau dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Jadi alatnya memang bisa dipakai untuk membunuh. Hukum-hukumnya juga beda. Yang kedua yaitu pembunuhan mirip disengaja. Bagaimana mirip disengaja? Yakni pembunuhan yang dilakukan bukan dengan alat untuk membunuh, gitu. Bukan dengan alat yang digunakan yang memang
bisa dipakai untuk membunuh. Contoh, orang bunuh pakai sapu misalnya. Sapu dipakai buat membunuh atau pakai sulak lah. Sulak, orang digebuk pakai sulak mati apa enggak? Kan enggak kan? Nah, kalau kemudian ada orang gebuk pakai sulak, kemudian meninggal dunia, dia mengatakan, saya enggak niat membunuh, tahu-tahu dia mati gitu. Nah, ini namanya pembunuhan mirip disengaja. Tapi kalau yang pertama tadi, saya enggak niat bunuh, saya cuman mukulin pedang gitu terus dia mati, maka tetap dianggap pembunuhan sengaja begitu. Atau memukul, melempar dengan batu yang kecil misalnya, pakai kerikil. Balang melempar orang pakai kerikil atau pakai kapur lah, sesuatu yang tidak bisa membunuh gitu. Pakai kapur atau pakai buah apa yang kecil gitu, dilempar. Tahu-tahu orangnya meninggal dunia. Makanya pembunuhan mirip disengaja. Tapi kalau balangnya pakai batu yang gedenya seember, maka itu dianggap pembunuhan sengaja. Kalau sengaja, nggak sengaja kok balangnya pakai batu seember itu. Nah ini, jadi masing-masing juga ada hukumnya nanti terkait bagaimana menyikapi atau konsekuensi dari pembunuhan ini. Ini dipelajari di dosa besar tentang pembunuh atau tentang fikih berkaitan dengan pembunuhan. Karena Islam itu sangat menjaga darah seorang. Darah seorang muslim itu sangat terjaga. Darahnya, hartanya, kemudian kehormatannya, agamanya, kemudian nasabnya itu sangat terjaga. Maka yang seperti ini perkara yang besar. Ya. Membunuh orang secara sengaja itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Faman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam Saya khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa 'adda lahum 'adzaban muhina." Coba kita baca ayat. Jadi terkait membunuh orang, ya, ini perkara dosa yang sangat besar yang balasannya adalah hukum bunuh itu pelakunya juga dibunuh. Ya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa 'adda lahu 'adzaban 'adziman. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya baginya adalah jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan baginya siksaan yang besar. Jadi dosa pembunuhan itu ancamannya bukan main. Allah ancam dengan beberapa ancaman di sini. Pertama, balasannya dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian kekal. Kemudian Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan disiapkan baginya siksaan yang besar. Diancam dengan 5 ancaman sekaligus bagi siapa? Orang yang membunuh orang yang beriman secara sengaja. Dan ini di akhir zaman ternyata banyak terjadi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita itu kalau membuka berita tentang pembunuhan, wah ternyata di Indonesia itu banyak terjadi pembunuhan secara sengaja. Dan motifnya banyak macam-macam. Ada yang ngerampok, ada yang garong, ada yang sakit hati, ada yang dengki, ada yang macam-macam. Bahkan seringkali hanya karena masalah sepele akhirnya dibunuh. Ini dosa besar sekali. Dosa besar sekali. Bahkan dalam hadis disebutkan di antara mengerikannya dosa membunuh itu, besok orang yang membunuh dengan yang dibunuh, dia datang di hadapan Allah. Orang yang dibunuh, kepalanya dicangking
dibawa oleh orang yang membunuh. Kemudian kepalanya ini ngomong, tanyakan kepada dia kenapa dia membunuh saya. Singkat saya begitu hadisnya. Jadi saking dahsyatnya perkara pembunuhan ini. Nah, semoga Allah jauhkan kita darinya. Jadi perkara membunuh itu perkara yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, watarikul dinihil mufarikul jamaah. Yang ketiga adalah orang yang murtad dari agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Orang yang murtad dari agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah ini juga terkait murtad. Murtad ini kan apa? Orang Islam kemudian keluar dari agama Islam. Ini namanya murtad. Maka orang seperti ini juga dia itu ada haknya dalam Islam untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya. Dan orang seperti ini kata para ulama diminta taubat dulu. Gak langsung dibunuh, tapi disuruh taubat, diingatkan, ditakut-takuti. Kalau masih tidak mau kembali kepada agama Islam, ya, maka dia dibunuh. Dan ini yang melakukan siapa tadi? Pemerintah kaum muslimin. Dan ini diantara yang menyebabkan orang itu diperangi atau dia itu boleh ditumpahkan darahnya. Adapun secara asal, maka kaum muslimin itu haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh, kecuali dengan hak Islam. Ya, diantaranya tiga perkara tadi. Dulu ada sebuah kisah dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini putranya anak angkatnya Nabi. Siapa? Zaid bin Harithah. Beliau punya anak namanya Usamah. Salah seorang sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Beliau bercerita dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah mengutus kami ke Al-Huraqah, itu sebuah wilayah di bagian Juhainah, sebuah daerah di Arab sana. Lalu kami memerangi suatu kaum di waktu pagi dan mengalahkan mereka. Ya, zaman dulu sering terjadi peperangan ya, antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Maka aku dan seorang Ansor mengejar salah satu dari mereka. Ketika kami telah mengepungnya, maka serta-merta dia mengucapkan La ilaha illallah. Jadi ketika perang, ya, mereka kalah, kaum musyrikin, ada yang melarikan diri, kemudian dikejar. Kemudian ketemu. Setelah dikepung, maka dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka sahabat beliau, ya temannya beliau yang sama-sama mengejar, dia menahan diri dari membunuhnya. Sementara aku tetap menusuknya dengan tombakku hingga dia mati. Maka ketika kami tiba di Madinah, kabar tersebut pun sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau berkata, wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya padahal dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, wahai Rasulullah, dia mengucapkan hal itu karena hendak berlindung dari pembunuhan. Jadi Usamah menganggap orang yang tadi sudah dikepung mau dibunuh, mau ditangkap, dia mengucapkan la ilaha illallah. Usamah menyangka, oh ini cuman bohongan gitu. Dia mengucapkan itu supaya tidak dibunuh, karena orang kalau sudah mengucapkan syahadat berarti dia itu masuk Islam, nggak boleh dibunuh. Usamah anggapannya begitu. Makanya karena menurut Usamah dia itu nggak beneran ngomongnya, maka dibunuhlah sama Usamah. Tapi kata Nabi SAW, beliau tetap berkata, apakah kamu membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Beliau berkali-kali mengulangnya hingga aku berharap aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Yani Nabi SAW mengingkari. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah kok dibunuh sih gitu ibaratnya.
Usama gimana sih? Kan sudah ngucapin la ilaha illallah kok dibunuh gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim atau orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah bersyahadat, maka dia terjaga darahnya, terjaga hartanya. Tidak boleh dibunuh. Meskipun menurut kita itu, oh ini bohong, pura-pura saja masuk Islam. Meskipun kita menganggap begitu. Makanya Nabi SAW di sini mengatakan, di dalam hadis tadi, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau secara zahir ya, dia sudah nampak kelihatan dia itu mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti dia itu sudah muslim, kita tidak boleh membunuhnya. Karena itulah yang nampak buat kita. Adapun hatinya kita nggak tahu. Maka perkara itu hatinya diserahkan kepada Allah. Seandainya dia itu bohong, maka nanti Allah yang akan ngurus gitu. Urusan kita cuman yang kelihatan saja. Yang nampak saja dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka ya sudah, berarti dia itu dijaga darahnya, dijaga hartanya. Sebenarnya ada bercerita di sini ada sebuah cerita yang pernah beliau dengar, bahwasanya dahulu terjadi sebuah peperangan antara kaum muslimin dan non-muslim di Afrika. Ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim. Saat itu ada seorang pendeta, dia lari karena dikejar oleh kaum muslimin. Lalu pendeta tersebut bersembunyi di sebuah sumur. Ketika kaum muslimin berhasil mengepungnya dan bersiap untuk membunuhnya, ternyata pendeta tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Coba kalau jenengan yang begitu gimana? Ya. Pendeta kan tokohnya orang kafir, tokohnya ini. Lari, jenengan kejar, sudah ketemu mau dibunuh, tapi kemudian ngucapin syahadat. Kira-kira kalau jenengan gimana? Mungkin ya kalau sudah kadung semangat ya, Allah habis ganti patah ini sih malah gitu ya, melebung Islam gitu. Ya mungkin ada yang berpikiran seperti itu, sama, wah ini cuma edok-edok tok ini, syahadatnya pura-pura tok, bohongan gitu, kita bunuh saja. Ya, mungkin kita ada yang berpikiran seperti itu. Tapi yang jelas kata Nabi SAW tadi kan, hisabnya ada pada Allah. Pokoknya kalau orang itu sudah mengucapkan syahadat, sudah terjaga, dia itu jadi orang Islam, terjaga darahnya, terjaga hartanya, berarti tidak boleh dibunuh. Maka kemudian apa yang terjadi? Pendeta tadi setelah bersyahadat, akhirnya kaum muslimin tidak jadi membunuhnya, nggak jadi dibunuh, dibiarkan. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Ternyata alhamdulillah kemudian pendeta tersebut benar-benar masuk Islam dan bahkan menjadi seorang dai. Masya Allah ya. Padahal tadinya pendeta, tokohnya orang kafir, kemudian masuk Islam, ternyata masuk Islamnya benar-benar, bahkan kemudian menjadi seorang dai. Coba kalau seandainya tadi pendetanya itu dibunuh, kalau dia dibunuh, ya, maka ya perkaranya beda lagi. Padahal itu ternyata benar loh masuk Islam, bukan bohongan. Ya, tidak seperti tadi sebagaimana kisahnya Usama ya radhiyallahu anhu. Baik. Ini pembahasan hadis tentang terjaganya darah seorang muslim. Baik. Kemudian di sini beliau membahas terkait dengan syubhat dan juga bantahan. Di mana sebagian non-muslim atau orang ateis dan yang lainnya, nah, mereka mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang bengis, yang memaksa. yakni orang-orang itu semuanya akan diperangi sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, ini berarti Islam ini agama yang jahat gitu.
Maka jawabannya, para ulama mengatakan bahwa lafal manusia dalam hadis ini memiliki makna khusus, bukan seluruh manusia tanpa terkecuali. Di mana makna yang lafal yang umum namun maknanya khusus ini termasuk salah satu ungkapan dalam bahasa Arab, dan ini juga dipahami oleh orang-orang. Maka para ulama menjelaskan bahwa maksud dari orang-orang yang diperangi di sini, ya, di mana Nabi SAW disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, menegakkan sholat dan juga menegakkan zakat. Manusia di situ, di antara tafsir para ulama, mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka orang-orang kafir ini yang memerangi kaum muslimin, mereka juga diperangi balik sampai mereka bersyahadat. Gitu. Atau yang kedua, maksudnya adalah orang-orang musyrikin Arab. Ini maksud yang kedua. Jadi bukan seluruh orang kafir, tapi bukan seluruh manusia, tapi tadi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan juga orang-orang musyrikin Arab. Dan juga ada banyak dalil bahwasanya Islam itu tidak membunuh seluruh orang kafir. Karena orang kafir itu juga mereka itu bermacam-macam jenisnya. Orang-orang kafir itu bermacam-macam jenisnya. Tidak semua orang kafir itu dibunuh, boleh diperangi. Karena ada banyak hadis, ada banyak ayat dan juga hadis yang menjelaskan bahwasanya Islam itu hanya membunuh orang-orang kafir yang memerangi Islam saja. Sedangkan yang tidak memerangi Islam maka tidak dibunuh, tidak boleh dibunuh, bahkan dijaga darahnya. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Faqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Dan juga yang lainnya, ya ada banyak. Termasuk juga bahwasanya praktek Nabi SAW juga tidak demikian. Nabi SAW di Madinah itu ada nggak orang kafir? Banyak. Ada orang Yahudi, ada orang musyrikin. Semuanya, ya tidak semua diperangi oleh Nabi SAW. Ada orang Yahudi di Madinah itu ada 3 orang, 3 kelompok, 3 kaum. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraidah. Adapun Bani Qainuqa, maka diusir dari Madinah karena mereka berkhianat. Sedangkan Bani Nadir, mereka diperangi juga karena mereka membuat makar, ingin membunuh Rasulullah SAW dengan batu besar. Ini dikabarkan oleh malaikat Jibril. Maka mereka pun diperangi. Sebelumnya tidak. Sedangkan Bani Quraidah, mereka melanggar perjanjian. Sebelum itu maka mereka tidak diperangi, mereka tidak dibunuh, seperti itu. Dan juga karena tadi, ya, jadi ketika orang kafir mengatakan, oh Islam itu kejam karena menyuruh membunuh orang kafir, asal orang kafir dibunuh gitu. Ini enggak benar. Karena yang benar itu Islam itu menyuruh membunuh orang-orang kafir, hanya orang-orang kafir yang memerangi Islam. Itu pun juga secara praktek Nabi SAW tidak memerangi setiap orang yang memerangi Islam. Ada orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin tapi tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Contohnya pada peristiwa Fathu Mekah. Nabi SAW ketika memasuki kota Mekah, menaklukkan Mekah itu, banyak kaum musyrikin yang dibiarkan hidup, padahal mereka boleh untuk dibunuh. Tapi Nabi SAW membiarkan mereka hidup. Jadi secara praktek juga Nabi SAW tidak demikian. Maka sekarang kita
pelajari tentang jenis-jenis orang kafir. Orang kafir dalam agama Islam itu terbagi menjadi 4. Orang non-muslim atau orang kafir dalam Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Orang kafir tapi punya perjanjian dengan kaum muslimin. Makanya seperti ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, bahkan dijaga darahnya, hartanya. Bahkan kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Bahkan ancamannya mengerikan. Kalau ada orang Islam membunuh orang kafir yang sedang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, maka ancamannya apa? Dia tidak akan mencium wanginya surga. Yang kedua, kafir mustakman, yaitu orang kafir yang diberi keamanan. Orang kafir yang diberi keamanan atau orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Bahkan meskipun oleh seorang kaum muslimin, maka kalau sudah ada salah seorang kaum muslimin menjamin seorang kafir, menjamin keamanannya, maka orang muslim yang lain juga harus menjaga keamanannya. Ini yang kedua, kafir mustakman, orang kafir yang dijaga keamanannya. Yang ketiga, kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dengan membayar jizyah. Jizyah itu upeti. Ya, kalau di kita yang namanya upeti itu. Mereka membayar upeti supaya terjaga keamanannya mereka. Makanya seperti ini juga tidak boleh diperangi karena mereka itu membayar jizyah atau membayar tadi upeti. Nah, yang tiga ini tadi, nah ini ya, yang tidak boleh diperangi, tidak boleh dizolimi, tidak boleh dibunuh, ya, dijaga darahnya, hartanya. Adapun yang keempat, yaitu kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, orang inilah yang boleh diperangi, boleh dibunuh. Karena kalau kita tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh kita. Seperti itu. Ya. Meskipun pada prakteknya Rasulullah SAW juga tidak membunuh setiap orang kafir harbi. Ada orang kafir harbi tapi tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang tidak dipahami mungkin oleh orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain, kemudian karena sudah dianggap kafir, kemudian boleh dibunuh. Seperti orang-orang yang pemahamannya teroris itu. Mereka ketika meledakkan bom, lah mereka kafir kok. Kalaupun mereka orang kafir misalnya, ya kan tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Seperti itu. Ini yang mungkin kita belajar di malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian insya Allah kita lagi minggu datang akan kita bahas hadis yang ke-9, yaitu melaksanakan perintah semampu kita. Demikian. Kurang lebihnya akan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.